Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sekarang fikih. Ini tetap nggak ada yang bawa pulpen nama ngajinya, masih ngandelin hafalan. Ngajinya masih ngandelin hafalan masih. Masya Allah. Kemarin apa? Kemarin pembahasan terakhir kita bagaimana kalau seandainya kita masuk masjid kemudian adzan sedang dikumandangkan, apakah kita langsung sholat tahiyatul masjid atau jawab adzan dulu? Kalau kita nunggu jawab adzan dulu, posisinya sambil berdiri atau sambil duduk? Berdiri. Jadi saya ringkas lagi nih, saya ulangin lagi. Ulama Syafi'i dan Hambali mereka sepakat hendaklah begitu orang masuk ke masjid disunahkan tahiyatul masjid tapi lagi adzan, jangan sholat dulu tapi jawab adzan dulu, tapi posisinya sambil diri. Karena menurut madhab Syafi'i dan Hambali kalau dia duduk, apalagi duduknya lama, perkiraan lebih dari sholat 2 rakaat, maka gugur sudah kesunahan melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau saya nggak pakai madhab Syafi'i, saya juga nggak pakai madhab Hambali, saya maunya pakai madhab Hanafi. Imam Hanafi lain lagi, menjawab adzan terlebih dahulu boleh sambil duduk, habis beres adzan baru sholat. Jadi terserah mau yang mana. Tadi udah saya bilang yang penting tahu ilmunya, tapi jangan belagu lagi-lagi. Ente, ane madhab Hanafi ini ente harus tahu. Ya Allah, ente harus tahu. Ente baru ngaji sekali aja gitu ya. Tambahan masalah itu kan ketika adzan dikumandangkan maka kita tunda dulu pekerjaan kita selain menjawab adzan. Apakah hal ini berlaku ketika adzan pada sholat Jumat, adzan kedua pada sholat Jumat, pada hari Jumat? Hari Jumat ada berapa kali adzan? 2. Kalau adzan yang pertama, jawabannya paham ya? Masuk masjid, adzan awal nih, adzan awal Jumat, maka diri, jawab adzan, beres, baru sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Sekarang bagaimana hukumnya kalau begitu kita masuk adzan kedua? Sholat Jumat, bukan adzan yang pertama, adzan tsani, adzan yang kedua. Maka di sini dikatakan dalam kitab Majmu' Fatawa yang dikarang oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dzakara ahlul ilmi anna ar-rajula idza dakhala al-masjid wa huwa yasma'u al-adzan atsani fa innahu yusalli tahiyatal masjid wa la yashtaghalu bi mutaba'atil muadzini wa ijabatihi wa dzalika litafarragha listima'il khutbati li anna istima'aha wajibun wa ijabatal muadzini sunnatun wa sunnatu la tuzahimul wajib. Itu Arabnya, saya harus bertanggung jawab soalnya ini kan dimasukin ke video. Jadi kalau ada nanya itu dari mana dalilnya, itu barusan yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin jilid ke-16 halaman 151. Para ahli mengatakan jika seseorang masuk ke dalam masjid saat adzan kedua pada sholat Jumat, maka hendaklah orang tersebut langsung sholat tahiyatul masjid, jangan nunggu dulu. Beda nih ya, beda ya. Kalau yang pertama kan nunggu, kita jawab adzan. Kalau adzan yang kedua pada hari Jumat, pada sholat Jumat, jangan jawab adzan, langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Agar bisa menyimak khutbah Jumat. Karena menjawab adzan hukumnya sunnah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Status sunnah tidak boleh mengalahkan kewajiban. Paham? Ini paham benar? Paham apa kagak nih? Ya, biasanya yang soal sibuk tuh ya, datang pas sudah adzan kedua gitu. Nah, itu tuh. Jadi udah punya ilmu ya. Jadi begitu, wah adzan kedua ini sholat tahiyatul masjid, tapi jangan ya. Jawabannya gimana? Langsung sholat tahiyatul masjid, nggak perlu jawab adzan. Tambahan masalah ini agak keren nih, ini supaya kita nambah pengalaman doang. Kita terlanjur sholat nih, misalkan isya nih ya, isya ntar lagi nih,
waktu dia ke masjid mah belum adzan, belum. Begitu dia udah sholat, Allahu Akbar, berapa menit kemudian adzan, posisinya dia lagi ngapain? Apa hukum menjawab adzan posisinya lagi sembahyang? Nah, pernah nanya begitu nggak? Kepikiran juga kagak ya. Gua lagi sembahyang adzan, lu lagi gua lagi sembahyang, lu azan aja lagi. Orang mentar dulu kayak, lah gua udah tanggung ini, gua lagi sembahyang. Kita lagi sembahyang, adzan. Pertanyaannya, bolehkah kita menjawab adzan posisi sedang dalam keadaan sholat? Wah, keren kan ya? Atau jangan belagu lagi, ntar mana-mana di pidato aja lagi. Enggak, ini buat penambahan ilmu aja. Bisa dilihat dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi yang tadi ulamanya kita sebutin karomahnya itu halaman 38. Saya ambil dari kitab Al-Maktabatus Syamilah, dari program Al-Maktabah Syamilah. Paslun, sebuah pasal. Idza sami al-muadzina awil muqima wa huwa yusalli lam yujibhu bis shalah. Barang siapa yang mendengar muadzin mengumandangkan adzan, barang siapa yang mendengarkan mukim, orang yang qomat mengumandangkan qomat, wa huwa yusalli, sedangkan dia kondisinya sedang salat, lam yujibhu, jangan dijawab bis salat, di dalam keadaan salat. Fa idza sallama minha, apabila dia beres menyelesaikan salatnya, ajabahu kama yujibuhu man la yusalli, ketika beres salatnya barulah dia menjawab adzan sebagaimana orang yang tidak melakukan salat. Falau ajabahu, tapi kalau seandainya dia tetap memaksakan diri menjawab adzan sedangkan posisinya lagi apa? Salat, kuriha, makruh, walam tabtul salatuh, tapi tidak batal salatnya. Paham gak? Menjawab adzan posisi dalam salat, idealnya itu jangan jawab, idealnya jangan. Tapi kalau kita mau praktekin nih ilmu, ini ilmu buat dipraktekin, jadi nerap di otak. Kalau cuma sekedar manggut, saya hakul yakin keluar dari masjid ini lupa lagi. Hakul yakin tuh, praktekin makanya. Ntar cobain ya. Begitu orang adzan, gua pas bayang, gua mau praktekin yang barusan gitu ya. Idealnya jangan apa? Jawab. Kalau kita mau jawab juga boleh, tapi makruh, tapi sholatnya tidak batal. Paham? Saking pentingnya menjawab adzan dalam sholat pun tidak membatalkan sholatnya. Apalagi nonton TV, apalagi bari ngobrol, adzan berhenti nggak ngobrolnya? Alah bohong banget Serius-seriusan nanya, serius nih, ngobrol aja yang berhenti gitu. Kita ini jangan suka lalai kan, suka lalai. Adzan, adzan, adzan. Ya saya tahu itu adzan, ente jawab itu adzan. Saking pentingnya itu menjawab adzan, sampai-sampai orang yang menjawab adzan posisinya sedang sholat pun tidak membatalkan sholatnya. Paham ini ya? Paham. Kemudian lalu timbul pertanyaan ini yang menjadi pertanyaan, sering jadi pertanyaan, bolehkah melakukan sholat tahiyatul masjid sedangkan imam sedang melakukan khutbah? Ya, sini sering ditanya ini, apa Ustadz hukumnya melakukan sholat tahiyatul masjid sedangkan posisi imam sedang khutbah? Di sini bisa dilihat dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah, ala Madhahibil Arba'ah, dari karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, juz 1 halaman 303. Asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah qalu idza dakhala al-masjid wal imam fawqa al-minbari sunnah lahu tahiyatul masjid qabla an yajlisa bi rak'ataini khafifatain. Kalau kamu masuk ke dalam masjid sedangkan imam sudah berkhutbah, imam sudah berada di atas mimbar, maka tetap disunnahkan kamu melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk bi rak'ataini, dengan 2 rakaat. Masih ingat berapa rakaat mazhab Syafi'i tahiyatul masjid? Minimal 2, banyaknya? Tuh, ya Allah. Mazhab Syafi'i paling sedikit 2, sholat tahiyatul masjid, banyaknya bebas. Nah, lempengan begini beliau mentaukidkan, menekankan, apabila imam sudah di atas mimbar, kamu masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat tahiyatul masjid 2 rakaat khafifataini. 2 rakaat, jangan mentang-mentang bebas, ente imam lagi khutbah
Aneh kan habis ngaji sama guru. Kata guru kita Imam Syafi'i ini, dengerin ente, waduh bebas, ente agak akur otak ente. Itu kalau lagi santai. Ini imam lagi di mana? Lagi khutbah. Maka 2 rakaat itu udah cukup karena sudah bisa terwakili. Khafifata ini bahkan diringkas, sholatnya dipercepat. Yang tadinya bacaan zikirnya 3 dirubah jadi bahkan mengucapkan zikir nih ruku dong, subhanallah beres, subhanallah doang diganti semua subhanallah, bebas nggak apa-apa masalah. Kemudian cara meringkas sholat adalah setelah membaca Fatihah kan disunahkan membaca apa? Sholat biasa kan? Surat kan? Setelah membaca Fatihah disunahkan membaca surat. Saya kasih trik, cukup anda baca Bismillahirrahmanirrahim doang langsung ruku. Karena dalam madhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat minal, bagian dari Quran. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Apakah ringkas itu kurang masih? Jangan bak doang, lagi terbak doang gua ringkas. Lah ajaran siapa itu? Ya, cukup Bismillahirrahmanirrahim doang langsung ruku. Paham? Itu namanya meringkas sholat. Karena dalam madhab kita Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Kayak gitu, paham? Wala yazidu alaihima, jangan ditambahin dari 2 rakaat. Fa'in jalasa, tapi kalau misalkan dia sudah terlanjur duduk, la yaqumu li adaihima, maka tidak usah mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ingat, kalau khatib sudah di atas mimbar, kita masuk ke masjid, maka jangan duduk dulu, tetap kesunahan tahiyatul masjid harus dikerjakan. Saking kita harus menghormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahiyah artinya penghormatan, masjid artinya masjid. Ini masjid adalah baitullah, rumahnya Allah. Walaupun khutbah sedang naik, kita tetap dituntut, disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau kalau khatib sudah di akhir khutbah, nah ini kalau khatib sudah di akhir khutbah, maka dia lam yusalli, jangan melakukan sholat tahiyatul masjid kalau khatibnya sudah di akhir khutbah. Kenapa? Supaya dia mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam, supaya dia kebagian keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Karena ketika dia di akhir khutbah kita maksain sholat, takutnya imam keburu takbir duluan. Secara sholat sah, yang penting belum ketinggalan apa? Ruku. Paham ini? Biasa ini mah kan? Tapi di sini adalah supaya kita kebagian apa? Keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Sedangkan orang yang kebagian sholat takbiratul ihram bersama imam, apa keutamaannya? Allah jauhkan dia dari sifat munafik. Kalau dia terus-terusan istiqomah ikut takbir bareng, maksudnya bukan bareng imam, bukan, maksudnya kebagian takbiratul ihram bersama imam, maka diantaranya adalah dia terhindar dari sifat apa? Munafik. Paham? Kemudian salat tahiyatul masjid itu makruh pada 3 tempat. Perhatiin, salat tahiyatul masjid makruh, salat tahiyatul masjid makruh pada 3 tempat. Ini dilihat dalam kitab At-Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab, halaman 286. Idza dakhala al-masjida qurba qiyami fardhatin tusra'u lahu al-jama'atu fiha wa khashiya law istaghala biha fa fadilat taharrum. Yang pertama, makruh hukumnya apabila imam mau mulai mengerjakan sholat berjamaah. Ya, makruh hukumnya sholat tahiyatul masjid kalau imam sudah mau mulai melakukan sholat berjamaah. Paham ini? Kenapa? Tadi jawabannya agar tidak luput dari keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Yang kedua, lil khatib idza dakhala waqtal khutbati ma'a tamakkunihi minha. Makruh hukumnya bagi khatib. Khatib itu biasanya itu datangnya belakangan. Nah, khatib kalau di sono, di Arab sono, khatib datangnya belakangan, nggak tahu nunggunya di mana, saya juga nggak tahu. Ini si khatib nunggunya di mana, tahu-tahu datang-datang menongol aja dia.
datang aja dia langsung naik aja gitu. Kalau di kita makan nunggu ya, kalau di kita nunggu. Misalkan bagi para ustadz dia ditugaskan menjadi khatib, telat jamaah udah nunggu ya, adzan sudah dikumandangkan, kan tinggal apa doang, naik khutbah kan, dia masuk nih si khatib nih, maka dia jangan sholat tahiyatul masjid, makruh malah tuh si khatib tadi, langsung naik kemana? Langsung naik ke mimbar. Paham ini? Ini buat ustadz nih, perhatikan itu baik-baik. Tidak disunahkan bagi si khatib itu ya, yang hendak berkhutbah. Yang ketiga, limuridi tawafiha dan ma'atamakunihi minhu, itu juga tidak diharuskan atau makruh bagi orang yang hendak melakukan tawaf. Itu urusannya di Mekah. Jadi orang yang datang ke kota Mekah, dia masuk ke Ka'bah, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid bagi dia. Yang disunahkan bagi dia adalah tawaf langsung. Pertanyaan masih ada waktu ya, sampai titik-titik kedua ya. Tambahan masalah, bagaimana sikap kita? Siapa apa bikin pertanyaan ini? Gue sendiri nih ya, saya yang nanya, saya yang jawab. Udah gak usah nanya, saya wakilin udah. Bagaimana sikap kita ketika sedang sholat sunnah tiba-tiba qomat? Saking dia ngejaga sunnahnya, pokoknya gue mah tahiyatul masjid, gue mah ya. Itu lagi si tukang qomat kagak ngeliat-liat sikon yang tukang qomat lihat dulu ada orang lagi sholat apa kagak. Qomat itu dia mengumandangkan iqamah yang nyuruh imam, jangan inisiatif sendiri. Gue supaya dibilang rada getol, lu salah kegetolan, kerajinan imam belum nyuruh di qomat aja. Tegere-gere aja orang kita bilang, terburu-buru aja, nunggu dulu instruksi dari imam. Kalau imam ngasih kode qomat baru qomat, ini imam belum ngapa-ngapain udah qomat aja. Di kita bagaimana itu? Begitu apa bagaimana? Songong ya, untuk kata kanda songong. Tukang qomat songong ente. Jangan songong jadi tukang qomat. Nunggu dulu, colek dulu. Boleh qomat udah naik baru qomat, jangan inisiatif. Nah, apalagi kalau masih ada orang yang sholat. Jadi orang yang sholat kagak fokus, head deh, jadi terburu-buru dah tuh sembayangnya gitu. Mending kalau bacanya lancar, kalau gagap ayo dulu berantakan orang sholatnya. Gara-gara siapa itu? Ulah siapa itu? Tukang qomat. Makanya tukang qomat hati-hati ya. Jadi bagaimana kalau kita lagi sholat sunat, baik itu qobliyah maupun tahiyatul masjid, kemudian iqamat dikumandangkan, bagaimana? Ini bisa kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in halaman 46. Makanya yang qomat itu sebenarnya si yang sholat itu ngecek dulu, ini kira-kira cukup gak nih waktunya, seharusnya begitu. Tapi kalau saya menyalahin tukang qomat aja, saya mah ada resep. Tukang qomat aja yang salah. Seharusnya yang sholat itu ngeliat dulu, ini kayaknya udah mau bentar lagi mau diapain nih, mau qomat nih, maka makruh hukumnya bagi dia untuk tetap melaksanakan sholat. Nah udah kadung nih, ditanggung, dia sholat juga habisnya, bagaimana sikapnya itu. Nah makanya sini jelaskan wakuriha, dimakruhkan ibtida'u naflin, mengerjakan sholat sunat ba'da syuru'il muqimi fil iqamati, kalau tukang iqamat sudah mulai mengumandangkan iqamat, udah tahu nih si tukang iqamat mau bangun, si dia masih sembahyang juga, ini makruh ya. Fa in kana fihi atammahu in lam yakhsha bi itmamihi fauta jama'atin, kalau memang dia mengira-ngira kalau saya maksain sholat, tetap sholat sunat, kayaknya saya tetap kebagian sholat berjamaah, terusin nggak apa-apa. Kalau memang perkiraan dia masih kebagian sholat jamaah, misalkan kalau 4 masih kebagian lah, kalau sholat subuh ayo kan sama-sama 2 nih, udah gitu bacaan rada gagap lagi kan lama deh, walat dia walat doli kagak nyampe di walat aja, di walat kan lama tuh. Kalau dia perkiraan nggak nyampe dengan berjamaahnya si imam tadi, maka batalkan sholatnya, potong sholatnya, batalkan ya. Wadah kalau fiha malam yarju jama'atan ukhra, segera dia masuk ke dalam barisan, jadi segera batalkan sholatnya. Saya ulangi, kalau kita lagi sholat sunat kemudian iqamah sudah dikumandangkan, kita khawatir nggak kebagian sholat berjamaah bersama imam, maka kita diharuskan apa? Nah, pertanyaannya bagaimana cara membatalkan sholatnya?
belum beres ini urusan. Ini baru satu permasalahan, begitu kita jawab muncul masalah yang lain. Bagaimana ngebatalinnya? Apa gue batal ya? Apa begitu? Gue batalin aja ya? Apa gue langsung jalan aja? Dia langsung pergi aja? Atau ditutup dengan assalamualaikum assalamualaikum kayak salat umumnya? Hah? Jangan nebak-nebak, kalau nggak tahu jawab wallahu a'lam. Mengapa? La ilaha illallah. Dia kagak tahu dong mikir, dia nebak-nebak. Ini bukan ilmu tebak-tebakan. Ini ilmu pasti harus pendapat ulama, harus ada ilmunya. Di sini ulama pecah menjadi dua bagian karena udah nut. Yang kedua, maka insya Allah di bulan depan jawabannya. Ya, di bulan depan aja jawabannya ya. Hah? Biar penasaran katanya. Masalahnya kalau penasaran terus dia mati, ngeri. Tapi keren, kamu ada setan gentayangan matinya penasaran pikih. Wah, keren, belum ada itu. Jadi ini si mayit ini gentayangan ke rumah ustadz, saya ngaji belum beres, keburu mati. Tolong dijawab bagaimana cara membatalkan sholat lagi sembahyang ustaz. Itu ya, kesian tuh ustaz. Bukan warga-warga begini kan, ini begini didatengin ya loh. Dia belum ngaji lagi sama saya kan. Diganggu terus. Jadi intinya cukup dua pendapat, saya ringkas, nanti kita panjangnya kita bahas nanti. Ada dua pendapat. Yang pertama, cukup dengan niat membatalkan sholat. Cukup dengan niat dalam hati. Tetap Allahu Akbar, saya batalin sholat saya. Udah, gitu. Paham ini? Cukup gitu dong. Saya batalkan sholat saya. Udah begitu. Yang kedua, jawaban ulama harus diakhiri dengan salam. Karena dalilnya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka tinggal baliknya ke kita. Yang enak yang mana? Mau yang saya batalin sholat saya, langsung dia kabur, langsung dia pergi, apa dia assalamualaikum nah, enak dua-duanya ya. Kata saya amalin nanti ya. Jadi incar si tukang komatnya, incar. Lu komat, gue sembayang. Lu komat, gue batalin sembayang gue gitu. Caranya bagaimana cara membatalinnya? Bisa cukup dengan niat, bisa cukup dengan salam. Bebas yang mana aja, yang penting kita beramal semuanya dengan ilmu. Ini adalah fatwa Syekh Nuh Ali Salman dalam fatwa sholat halaman 44. Semua yang saya sampaikan insya Allah ada referensinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan hasil pemikiran saya, tapi ini adalah pemikiran para ulama-ulama yang memang sangat berkompeten di bidangnya. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanyakan? Yang mau ditanyain ada di sini ntar. Udah saya bikin semua pertanyaannya. Ini kita belum beres tahiyatul masjid, belum beres, masih banyak masalah tahiyatul masjid doang. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan ya sehat banyak. Oh, bulan depan maulid lagi. Kalau kita gantung 2 bulan penasarannya itu bang, ganda lah. Ya, nggak ada yang tanyain putar barusan. Gampang ya, kalau pakai ilmu semuanya enak. Kalau pakai ilmu semuanya, nanti insya Allah di bab sholat kita praktek betul ruku, sujud, bacaan. Nah, cuman masalah bacaan ini saya Al-Fatihah. Saya bagaimana ngetesnya coba? Yang enak mah kanda nanti ya saya minta bikin halakoh tahsin Fatihah aja, rapihin bacaan Fatihahnya. Karena salah satu rukun Fatihah adalah mura'atu hurufiha, huruf-hurufnya harus benar. Nggak ada tuh alhamdulillahi rabbil alamin, nggak ada. Dalam bahasa Arab tidak ada nga. Yang ada gitu. Nah, karena udah kebuatan apa ya, lidahnya udah kekuatan kaku, dibetot juga udah apa, udah nggak bisa. Kan dulu katanya dia diajarin sama orang tua, lu kalau pengen lu pase lu kerok pakai daun daun apa, kelapa tuh, pakai janur. Lah ini mah jangan kata pakai janur, pakai bendo juga gak bisa, udah udah kaku. Udah kaku. Nah itu harus bener ya. Jangan Allah. Banyak orang baca Fatihah itu namanya mantul iklab, nggak ada huruf lam iklab, nggak ada. Nah nanti di belakang. Jadi nanti yang sama saya yang sepuh jangan malu ngaji Fatihah ya. Ya yang sepuh jangan malu ngaji. Ini buat ibadah kita. Nggak ada urusannya sama ustadz. Terus buang malunya, nggak ada malu dalam menuntut ilmu, nggak ada.
Saya demi Allah sering nih, saya lagi baca ini saya nggak paham. Ada ustadz lewat, ustadz, santai, saya kasih rokok, tolong bacain ini, saya kurang paham. Saya masih nanya. Berarti kalau bapak nggak mau gitu lebih hebat dari saya berarti ya? Lebih pintar dari saya, berarti kalau mau ngerasa lebih pintar dari saya, silakan duduk sini. Saya duduk situ. Mau? Nggak mau juga. Ya, kayak gitu ya? Paham ya? Paham? Ada lagi? Masya Allah. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Ditutup doa oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.